Assalamualaikum. Perkenalkan, namaku Elsa Aryani. NIM 1810910097. Di sini aku mau menjelaskan tentang penggambaran relief yang merupakan tugas mata kuliah kartografi. Nah, di video selanjutnya akan aku terangin apa sih penggambaran relief itu serta macam-macam di dalamnya. Oke, kita langsung aja simak pada video selanjutnya. Selamat menikmati. Di sini kita akan membahas mengenai penggambaran relief. Apa sih penggambaran relief itu? Materi yang pertama, mengenal simbol relief. Yang kedua, fungsi, sifat, karakteristik, dan bentuk kontur. Dan yang ketiga, pembuatan kontur dan profil. Oke, yang pertama mengenal simbol relief. Daratan di muka bumi tidak rata, tetapi bervariasi, yang berupa daratan dan juga lautan. Penggambaran bentuk-bentuk muka bumi dapat digambarkan melalui peta dengan menggambarkan dalam sebuah simbol. Relief sendiri merupakan tinggi rendahnya permukaan bumi. Metode dalam penggambaran relief terbagi menjadi 4. Yang pertama, spot height, yang kedua, hatchuring, yang ketiga, plastic shading, dan yang keempat, contouring. Pertama, spot height. Spot height digambarkan sebagai pedoman untuk menentukan tinggi suatu tempat dalam bentuk simbol titik. Di bawah sudah ada contoh dari spot height. Yang kedua, hatchuring. Cara penggambaran relief dengan garis-garis yang jaraknya sama dan arahnya sesuai dengan arah lereng setempat, sedang tebal tipisnya sesuai dengan kecuraman lereng. Di bawah sudah ada contoh dari gambar hatchuring. Ketiga, plastic shading. Prinsip dari penggambaran plastic shading yakni permukaan bumi diberi penyinaran sehingga hasilnya seperti potret tidak berwarna dari relief model. Nah, di bawah sudah ada contoh dari plastic shading. Terakhir, contouring. Peta kontur merupakan suatu peta yang menunjukkan garis-garis ketinggian kontur. Kontur sendiri adalah garis khayal yang menghubungkan titik-titik yang mempunyai ketinggian yang sama. Di bawah sudah ada contoh dari contouring. Nah, masuk pada poin kedua, yakni tentang fungsi, sifat, karakteristik, bentuk kontur. Fungsi. 1. Menunjukkan ketinggian atau tinggi suatu tempat. Yang kedua, menunjukkan bentuk relief, baik itu memanjang, membulat, atau cekungan. 3. Menunjukkan bentuk lereng, baik itu seragam, cembung, cekung, atau tegak. Yang keempat, menghitung kemiringan lereng. Sifat. Yang pertama, kontur yang rapat menunjukkan lereng yang curam, dan sebaliknya. 2. Kontur bersifat selalu horizontal. 3. Kontur selalu membelok-belok pada lembah dan akan mengikuti lereng dari hulu ke hilir. 4. Kontur selalu tegak lurus terhadap saluran air yang mengalir di permukaan. Tidak ada kontur yang mengikuti sungai. 5. Kontur selalu merupakan garis yang tertutup dan tidak saling berpotongan. Karakteristik. 1. Merupakan kurva yang tertutup dan tidak pernah berpotongan. 2. Selalu bersifat horizontal. 3. Lebih rapat konturnya, berarti lerengnya lebih curam. 4. Selalu membelok pada lembah dan mengikuti lereng dari lembah ke arah udik atau hulu. 5. Selalu tegak lurus dengan jurusan air yang mengalir di permukaan. Terakhir, yakni bentuk kontur. Bentuk kontur sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama, bentuk lereng. Berdasarkan peta kontur dapat diketahui informasi tentang bentuk lereng. Bentuk lereng sendiri diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama, bentuk lereng seragam, bentuk lereng cekung, dan bentuk lereng cembung. Di bawah sudah ada gambar dari macam-macam bentuk lereng. Yang kedua, bentuk bukit. Penampang melintang suatu bukit tidaklah sama, ada yang memanjang, ada pula yang membulat. Gambar A menunjukkan bahwa bentuk bukit berbentuk memanjang, sedangkan gambar B menunjukkan bentuk bukit yang berbentuk membulat. Yang ketiga, bentuk cekungan atau depresi. Cekungan merupakan bentuk relief yang lebih rendah dari permukaan bumi dan sekitarnya. Cekungan dapat pula terjadi di puncak bukit atau gunung yang membentuk semacam kaldera luas, seperti yang terdapat di Gunung Bromo. Nah, poin yang ketiga mengenai pembuatan kontur dan metode dalam penggambaran relief terbagi menjadi 2. Yang pertama, cara grafis. Metode penggambaran kontur dengan menarik garis sembarang untuk memperkirakan posisi kontur sesuai dengan nilai C. Yang kedua, cara interpolasi linier, yakni cara penggambaran kontur dengan melakukan penghitungan secara matematis. Contoh pembuatan garis kontur dengan menggunakan interval kontur. Diketahui titik A dengan ketinggian 60 meter, titik B ketinggian 10 meter, dan ketinggian titik C 37 meter.
Gambarlah kontur atau garis ketinggian berikut dengan menggunakan Q 10 meter. A. Sistem logical contouring dengan cara grafis. Cara kerjanya, yang pertama, pada titik A, B, tarik garis sembarang dari titik A dibagi 4 bagian, karena antara titik A, B dilalui 4 kontur, yakni 20, 30, 40, dan 50. 2. Pada AC, tarik garis sembarang dari titik A bagi menjadi 2 bagian, karena akan menentukan kontur 50 dan 40. Yang terakhir, buat kontur dengan cara menghubungkan titik 50 pada AB dengan titik 50 pada AC, dan seterusnya diperoleh kontur senilai Q sama dengan 10 meter. Nah, yang B menggunakan sistem logical contouring dengan cara interpolasi. Cara kerjanya, hitung jarak AB. Pada AB akan dilalui 4 kontur juga, yakni 20, 30, 40, dan 50. Secara matematis, bagilah jarak AB menjadi 5 bagian dengan jarak yang sama. Yang kedua, pada AC terdapat selisih ketinggian 23 meter, akan dilalui kontur 40 dan 50. Hitunglah jarak AC, bagilah secara matematis jarak C ke kontur 40 dan jarak A kontur 50. 3. Buat kontur dengan menghubungkan titik 50 pada AB dengan titik 50 pada AC, dan seterusnya dengan Q sama dengan 10. Contoh pembuatan profil dari peta kontur. Yang pertama, tentukan dan gambar sebuah garis pada peta. Yang kedua, tentukan kontur rendah dan tinggi yang terpotong oleh garis tersebut. Yang ketiga, lakukan pembuatan profil AB pada peta kontur dengan nilai tertinggi 200 meter dan nilai terendah 80 meter. Letakkan secari kertas dengan tepi yang lurus sepanjang garis AB dan tandai pada titik A dan titik B tersebut juga titik-titik di mana kontur-kontur memotong garis. Beri label angka tertinggi dan angka rendah pada kertas. Selanjutnya, dari masing-masing tanda, turunkan garis tegak lurus pada kertas. Sejajarkan dengan pinggiran yang sudah ditandai gambar garis-garis paralel dengan skala yang sesuai untuk menunjukkan angka tinggi dari masing-masing kontur yang dipotong oleh garis AB, yaitu 80 sampai dengan 200 meter. Selanjutnya, buat tanda pada setiap vertikal di mana memotong skala tinggi sejajar sesuai dengan tingginya pada garis AB. Gabungkan tanda-tanda ini dengan suatu garis kurva halus yang memungkinkan untuk membentuk lereng permukaan kontur-kontur. Di bawah sudah ada hasil pembuatan profil dari peta kontur. Gambar A menunjukkan peta kontur dengan garis AB, sedangkan gambar B profil AB yang dihasilkan dari peta kontur tersebut. Demikian materi yang sudah aku jelaskan tadi, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Tinggalkan pesan jika ada kritik dan saran. Salam kartografi, saya Elsa Aryani.